Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Karolin dengan NIM B1B1210048 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan analisis perizinan arus lalu lintas truk batubara pada jalan nasional di Provinsi Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintah daerah yang diampu oleh Pak Alfa Beriansa, SIP MIP. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama, yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan jalan nasional, yaitu diatur oleh Undang-Undang tentang Jalan Nasional dari Dinas PUPR dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, terkait dalam hal ini, pengelolaan jalan nasional di suatu negara itu biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang spesifik. Dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan jalan nasional ini sudah dalam undang-undang ini dijelaskan terkait tentang pembagian tugas di antara jalan nasional, yaitu pemerintah pusat, yaitu selanjutnya disebut dengan pemerintah, yaitu sebuah perangkat negara yang ada di Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden dan para menterinya. Lalu ada menteri yang memberi pertanggungjawaban di bidang jalan. Lalu ada pemerintah daerah, yaitu kepala daerah yang beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Lalu yaitu jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Lalu jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Lalu jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Di berikutnya lagi dijelaskan tentang penyelenggaraan jalan, yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Peraturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, standar, teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Berikutnya, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Lanjut di bab 2 dalam undang-undang ini dijelaskan tentang asas, tujuan, dan lingkup, yaitu memuat tentang peraturan penyelenggaraan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum juga dalam penyelenggaraan jalan. Lalu mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, karena masyarakat di sini sangat berperan besar dalam pengelolaan jalan yang dilalui oleh masyarakat sehari-harinya. Lalu mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Lalu mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi terpadu. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pengusahaan jalan yang transparan dan terbuka. Pada pasal ini juga, jalan umum itu diliputi dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Lalu di dalam pasal ini juga dijelaskan sebagaimana tercantum pada bab 3, yaitu tentang peran, pengelompokan, dan bagian-bagian jalan. Yaitu pertama, peran jalan, yaitu jalanan seperti yang saya jelaskan tadi, jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan, serta keamanan. Juga digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jalan juga digunakan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi pada roda kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu berikutnya, jalan juga merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pasal yang menyangkut tentang makalah yang akan saya tampilkan nanti, yaitu tentang pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan adanya pemerintah pusat, menteri, pemerintah daerah, dan jalan, serta sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan itu adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki. Lalu yang tadi, lebih spesifiknya pada bab 3 asas tujuan dan lingkup, itu pasal 2 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, yaitu ada keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keadilan, serta ada juga transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Lalu di pasal 3 tercantum pada A, yaitu mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Lalu mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Saya lanjutkan lagi pada bab ini juga dijelaskan tentang peran pelompokan dan bagian-bagian jalan. Nah, jalan itu bisa dikelompokkan berdasarkan perannya, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkup hidup, politik, pertahanan, dan keamanan yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta juga jalan itu merupakan satu jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah yang ada di Republik Indonesia. Lalu di bagian kedua itu pengelompokan jalan itu ada pada pasal 6, yaitu jalan sesuai dengan peruntukan terdirinya atas jalan umum dan jalan khusus, yaitu jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Lalu jalan khusus yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi jasa dan barang yang dibutuhkan. Saya lanjutkan lagi kepada materi selanjutnya, karena saya sudah menjelaskan antara pengertian jalan dan peran-peran perangkat pemerintah pusat, menteri pembantu pemerintah pusat, presiden, dan pemerintah daerah serta perangkat pemerintah daerah. Nah, dalam makalah ini dijelaskan adanya problematika angkutan batubara dalam pengelolaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Ada banyak dampak yang menjadi problematika dengan adanya batubara yang melalui jalan nasional ini. Lebih spesifiknya ada di Provinsi Jambi. Permasalahan yang mungkin yang saat ini lagi hangat, yang sedang dibahas kemana-mana, itu tentang kemacetan. Kemacetan itu disebabkan karena adanya truk batubara yang melintasi jalan nasional yang tidak tepat pada waktunya. Lalu sumber kemacetan ini juga menyebabkan kecelakaan, karena pada track record yang sudah kami lakukan, sudah kami cari datanya, kalau perusahaan tidak memiliki jalan dan status perusahaan taman di Provinsi Jambi itu tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi, sehingga sebagian besar permasalahan berikutnya itu juga menyebabkan adanya sebagian besar belum direklamasi. Jadi sebagian besar perusahaan batubara itu yang beroperasi di Provinsi Jambi belum melakukan pemulihan, sedangkan pemerintah itu telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang, Keputusan dan Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Tujuannya sangat jelas agar dampak negatif dari aktivitas pertambangan dapat dikurangkan bahkan dihilangkan. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan ekologi pasca tambang. Lalu berikutnya problematikanya yaitu mengganggu aktivitas warga sekitar yang tinggal di daerah yang dilalui angkutan batubara. Aktivitas angkutan batubara yang melanggar jam operasional dan parkir di bahu jalan ini sangat mengganggu masyarakat. Kemacetan tiap hari selalu terjadi di ruas jalan tersebut. Lalu terdapat juga masyarakat yang mendirikan tenda di pinggir jalan yang sering untuk memantau kelangsungan kendaraan yang melintas. Lalu dari hasil survei, masyarakat sekitar atau warga sekitar yang dilalui oleh angkutan batubara itu merasa kesal karena hingga saat ini masih banyak angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional. Jadi kemacetan yang selalu dirasakan setiap harinya itu warga menindaklanjuti dan menuntut kepada gubernur untuk tidak terus menjaga konflik dengan kepentingan pengusaha tanpa menimbulkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Lalu problematika selanjutnya itu dapat merugikan para distributor seperti distributor bahan pangan. Karena distributor bahan pangan ini dapat terganggu karena kemacetan panjang angkutan batubara di jalan-jalan publik ini telah mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga komoditas di pasar. Jika dibiarkan tanpa solusi, maka persoalan ini makin memperparah inflasi di Jambi. Dan selama ini jalan-jalan publik itu macet parah karena dipenuhi iring-iringan angkutan batubara. Distribusi bahan makanan terganggu, dengan begitu kualitasnya jadi menurun dan harganya jadi lebih mahal karena ongkos distribusi membengkak. Lalu berikutnya tentang problematikanya yaitu menghambat perekonomian para pedagang pinggir jalan yang ditutupi oleh angkutan batubara. Karena sepanjang jalan yang dilewati oleh angkutan batubara itu ditutupi oleh mobil angkutan batubara dan ini sangat mempengaruhi dan sangat merugikan perekonomian para pedagang. Para sopir kerap kali parkir sembarangan dan menutupi toko pedagang ini yang harus segera diberantas agar tidak lagi mengganggu kenyamanan para pedagang. Yaitu yang terakhir yaitu problematika yang sangat fatal karena dapat menghilangkan nyawa seseorang, yaitu kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak. Jalan nasional yang kami maksud pada saat ini, batubara seringkali melintas itu di daerah kampus. Di daerah kampus yang sangat kita ketahui, di sana banyak sekali mahasiswa dan beberapa tahun kebelakangan ini banyak korban berjatuhan akibat lalu lintas yang tidak teratur oleh angkutan batubara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kebenaran argumen Gubernur Jambi mengenai jalan yang dilalui angkutan batubara di Provinsi Jambi. Dalam video klarifikasi Gubernur Jambi itu beliau mengatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangan pada pemerintah daerah, namun hal tersebut yaitu kewenangan pada pemerintah pusat dan dinas PUPR. Namun menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tercantum berbagai mengenai pembagian tugas pokok antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Bab 3 tentang peran, pengelompokan, dan bagian-bagian jalan serta dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021. Tersurat bahwasanya wewenang mengenai jalan nasional adalah pemerintah pusat, tetapi pengelolaannya adalah wewenang pemerintah daerah. Pada implementasinya,
pemerintah pusat sudah menurunkan perintah kepada pemerintah daerah untuk menertibkan angkutan batubara ini. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu belum sangat maksimal karena beberapa yang telah kami rasakan dan kami survei sesuai di lapangan, ada peraturan yaitu pemberhentian sementara angkutan batubara kemarin, lalu ada juga jam operasional batubara, dan itu tidak memberikan solusi dan pengaruh yang signifikan. Jadi pemerintah daerah belum memberikan solusi yang membangun dan inovatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan jalan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi, pengelolaan jalan di Indonesia itu sangat melibatkan seluruh elemen, yaitu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu, di setiap tingkatan pemerintah itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pengelolaan jalan. Dan saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang pelaksanaan pengelolaan jalan oleh masing-masing pemerintah, yaitu dimulai dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional terkait pengelolaan jalan. Lalu pemerintah pusat juga melalui kementerian, yaitu lebih spesifiknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu memiliki wewenang dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan nasional. Lanjut ke pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan provinsi. Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana induk jaringan jalan provinsi dan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur jalan dengan pemerintah kabupaten atau di wilayah kota. Selanjutnya itu pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan jalan di wilayahnya. Jadi itu juga termasuk dalam perencanaan, pembangunan infrastruktur jalan dengan pemerintah provinsi. Lalu pengelolaan jalan di wilayahnya juga termasuk dalam pengawasan jalan di kabupaten atau kota. Nah, jadi dalam pelaksanaannya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota itu bekerja sama untuk mencapai efisiensi dan keselarasan dalam pengembangan infrastruktur jalan. Mereka juga melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan proyek-proyek jalan. Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota itu biasanya mengajukan usulan proyek ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan. Selain itu juga terdapat juga badan usaha jalan untuk yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan jalan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian wewenang jalan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini pembagian wewenangnya itu terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, wewenang terkait jalan nasional dibagi sebagai berikut, yaitu pemerintah pusat merencanakan, mengembangkan, dan memelihara jalan nasional yang memiliki kriteria sebagai jalan arteri atau jalan akses yang melintasi provinsi yang menghubungkan langsung ke provinsi. Lalu yang kedua, menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalan nasional. Yang ketiga, menetapkan standar teknis, spesifikasi teknis untuk jalan nasional. Yang keempat, itu memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan nasional. Lalu pemerintah daerah juga memiliki wewenang bertanggung jawab dan berwenang untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara jalan kabupaten atau kota, dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional.
Lalu yang kedua, menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan yang untuk keperluan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan di kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Lalu yang keempat itu menetapkan standar teknis dan spesifikasi teknis untuk jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang merupakan jalan nasional. Jadi pada prinsipnya, pemerintah pusat itu memiliki wewenang terkait jalan nasional yang berperan sebagai arteri utama dalam sistem transportasi nasional. Sementara pemerintah daerah itu bertanggung jawab atas jalan-jalan di tingkat kabupaten dan atau kota dan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Namun pemerintah pusat juga memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota untuk pembangunan, pemeliharaan, pengembangan jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi, serta juga jalan yang bukan merupakan jalan nasional. Lalu tujuan dalam pembagian wewenang ini untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, tentunya untuk pemeliharaan jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia. Lalu memungkinkan juga untuk pemerintah daerah untuk mengelola dan memelihara jalan-jalan di wilayah mereka sesuai dengan kebutuhan lokal. Penting untuk dicatat bahwa pembagian wewenang ini dapat mengalami perubahan seiring dengan adanya peraturan perundang-undangan baru dan kebijakan pemerintah yang berlaku, serta dilihat dengan bagaimana kinerja para pemerintah daerah terhadap jalanan nasional. Jika pemerintah daerah tidak mampu untuk mengelola jalan nasional ataupun bukan jalan nasional, maka pemerintah pusat berhak untuk mengambil alih dalam pengembangan, pengelolaan, serta lainnya dalam wewenang pemerintah daerah. Baiklah, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.